Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi tentang hakikat dan sejarah ilmu pengetahuan. Langsung saja ke pengertian dari hakikat ilmu pengetahuan. Hakikat adalah kata benda yang berasal dari bahasa Arab yaitu al-haq. Dalam bahasa Indonesia menjadi kata pokok yaitu hak yang berarti milik atau kepunyaan, kebenaran atau yang benar-benar ada. Sedangkan secara etimologi, hakikat berarti inti sesuatu puncak atau sumber dari segala sesuatu. Kemudian dilanjut ke pengertian dari ilmu. Ilmu adalah hal sistematis yang membangun dan mengatur dalam bentuk penjelasan serta prediksi yang dapat diuji melalui metode ilmiah tentang alam semesta. Lanjut ke pengertian dari pengetahuan. Pengetahuan adalah keadaan mental yang mengetahui sesuatu itu, menyusun pendapat tentang suatu objek, dengan kata lain menyusun gambaran tentang fakta yang ada di luar akal. Jadi, hakikat ilmu pengetahuan dapat dipahami sebagai intisari dan bisa juga berupa sifat-sifat umum dari sesuatu dan dipahami sebagai diri pribadi atau jati diri sesuatu. Baik, selanjutnya sejarah ilmu pengetahuan. Sejarah adalah kesinambungan atau rentetan suatu peristiwa, kejadian antara masa lampau, masa sekarang, dan masa depan. Hal ini dapat diketahui dari segi kronologis dan geografis yang bisa dilihat dengan kurun waktu di mana sejarah itu terjadi dalam setiap periode. Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan memiliki ciri khas atau karakteristik tertentu, tetapi dalam pembagian periodisasi perkembangan ilmu pengetahuan ada perbedaan dalam berbagai literatur yang ada. Secara garis besar, Amsal Bahtiar membagi periodisasi sejarah perkembangan ilmu pengetahuan menjadi 4, yaitu yang pertama ada pada zaman Yunani kuno. Yunani kuno adalah tempat bersejarah di mana sebuah bangsa memiliki peradaban. Oleh karenanya, Yunani kuno sangat identik dengan filsafat yang merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Padahal, filsafat dalam pengertian yang sederhana sudah berkembang jauh sebelum para filsuf klasik Yunani menekuni dan mengembangkannya. Filsafat di tangan mereka menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada generasi-generasi setelahnya. Ia ibarat pembuka pintu-pintu aneka ragam disiplin ilmu yang pengaruhnya terasa hingga sampai sekarang ini. Menurut Bertrand Russell, di antara semua sejarah-sejarah, tak ada yang begitu mencengangkan atau begitu sulit diterangkan selain lahirnya peradaban di Yunani secara mendadak. Memang banyak unsur peradaban yang telah ada ribuan tahun di Mesir dan Mesopotamia. Namun, unsur-unsur tertentu belum utuh sampai kemudian bangsa Yunani lah yang menyempurnakannya. Seiring dengan berkembangnya waktu, filsafat dijadikan sebagai landasan berpikir oleh bangsa Yunani untuk menggali ilmu pengetahuan. Selanjutnya pada zaman periode Islam. Tidak terbantahkan bahwa Islam sesungguhnya adalah ajaran yang sangat cinta terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini sudah terlihat dari pesan yang terkandung dalam Al-Quran yang diwahyukan pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Alaq dengan diawali kata perintah Iqra, yang berarti bacalah. Menurut Harun Nasution, keilmuan berkembang pada zaman Islam klasik 650 sampai 1250 Masehi. Keilmuan ini dipengaruhi oleh persepsi tentang bagaimana tingginya kedudukan akal seperti yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Sekitar abad ke-6 sampai 7 Masehi, ombak kemajuan ilmu pengetahuan berada di pangkuan peradaban Islam. Dalam lapangan kedokteran muncul nama-nama terkenal salah satunya seperti Al-Hawi karya Al-Razi 850-923 merupakan sebuah ensiklopedi mengenai seluruh perkembangan ilmu kedokteran sampai masanya. Yaitu pada periode zaman Renaissance dan modern. Orang menganggap bahwa zaman modern hanyalah perluasan dari zaman Renaissance. Renaissance adalah periode perkembangan peradaban yang terletak di ujung atau sesudah abad ke-8 sampai muncul abad modern. Renaissance merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu. Ciri utama Renaissance yaitu humanisme, individualisme, sekularisme,
idealisme dan rasionalisme. Berkembangnya pemikiran Yunani di Eropa kali ini adalah melalui terjemahan-terjemahan Arab yang dipelajari dan kemudian diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Latin. Walaupun Islam akhirnya terusir dari negara Spanyol dengan cara yang sangat kejam, tetapi ia telah membidani gerakan-gerakan penting di Eropa. Gerakan-gerakan itu adalah kebangkitan kembali kebudayaan Yunani klasik atau Renaissance pada abad ke-14 Masehi, rasionalisme pada abad ke-17 Masehi, dan pencerahan atau Afterlife pada abad ke-18 Masehi. Selanjutnya yang keempat yaitu periode kontemporer. Zaman ini bermula dari abad 20 Masehi dan masih berlangsung hingga saat ini. Zaman ini ditandai dengan teknologi-teknologi canggih dan spesialisasi ilmu-ilmu yang semakin tajam dan mendalam. Pada zaman ini, bidang fisika menempati kedudukan paling tinggi dan banyak dibicarakan oleh para filsuf. Sebagian besar aplikasi ilmu dan teknologi di abad 21 merupakan hasil penemuan mutakhir di abad 20. Pada zaman ini, ilmuwan yang menonjol dan banyak dibicarakan adalah fisikawan. Bidang fisika menjadi titik pusat perkembangan ilmu pada masa ini. Fisikawan yang paling terkenal pada abad ke-20 adalah Albert Einstein. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam. Kata ilmu dengan berbagai bentuknya terulang 854 kali dalam Al-Quran. Dari segi bahasa ilmu adalah kejelasan. Menurut Quraish Shihab 2004-434. Kata ilmu sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu masdar dari alima ya'lamu berarti tahu atau mengetahui. Sedangkan menurut istilah ilmu diartikan idraku syai bihaqiqati, artinya mengetahui secara hakiki. Dalam bahasa Inggris, ilmu diartikan science yang umumnya diartikan sebagai ilmu pengetahuan. Meskipun secara konseptual mengacu pada makna yang sama, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ilmu merupakan kumpulan pengetahuan yang disusun secara sistematis. Sekian video pemaparan materi tentang hakikat dan sejarah ilmu pengetahuan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian, karena saya manusia biasa yang tak luput dari dosa, dan kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.